Halo, assalamualaikum semua. Melanjutkan video sebelumnya yuk. Langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya dulu. Oke, langsung ke ceritanya. Ketika sosok berbaju biru itu menampakkan dirinya, tsunami sorakan segera meletus dari galeri penglihatan di sekitarnya. Dari kelihatannya, ada banyak orang di Akademi Jianan yang berharap Lumu akan mampu menekan dan mengalahkan Xiaoyan ini yang baru saja tiba di Akademi. Tetapi telah menunjukkan kekuatan besar. Pertarungan ini harusnya bisa membuat Xiaoyan menunjukkan semua batas tubuhnya. Rekan Lumu itu tidak seperti Subang kemarin. Sudut mulut Baisan terangkat menjadi senyum dingin ketika dia melihat dua orang di arena dengan acuh tak acuh. Aku ingin melihat kemampuan apa yang Xiaoyan miliki untuk bersama dengan Sun Er. Di sisi lain dari galeri penglihatan, wanita muda berpakaian merah itu melirik ke sekeliling hari ini. Yang paling menarik perhatian saat dia mengerutkan bibir dan berkata, karena berbagai orang memiliki motif menyeramkan di hati mereka, pertandingan yang dianggap cukup penting bagi Xiaoyan akhirnya akan dimulai. Rambut pria muda berbaju biru yang berserakan muncul di depan Xiaoyan. Ekspresi malas tergantung di wajahnya, sementara tubuhnya tegak. Meskipun penampilannya tidak setampan Baisan, itu masih bisa memberi orang perasaan yang harmonis di hati mereka. Wajah yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan membuatnya sangat mudah bagi orang untuk lengah ketika mereka memandangnya. Kamu adalah Xiaoyan kan? Adik laki-laki sepupu Xiaoyu. Sementara Xiaoyan menimbang pria muda berpakaian biru itu yang terakhir memperhatikannya sambil tersenyum dan bertanya, "Iya nih." Xiaoyan hanya mengangguk sedikit dan menjawab ketika dia melihat orang ini tidak menunjukkan ekspresi yang mirip dengan Baisan. Kita keluarga. Tenang saudara Xiaoyan, aku akan menahan diri ketika pertandingan dimulai sebentar lagi dan pasti tidak akan menyebabkanmu terluka. Kalau tidak, aku akan sial jika Xiaoyu marah. Lumu langsung tertawa ketika melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan senyum yang sangat hangat. Xiaoyan terdiam ketika mendengar kata-kata ini. Orang ini benar-benar akrab dengan dirinya sendiri. Dia mampu menarik hubungan mereka sejauh itu meskipun ini hanya pertemuan pertama mereka. Karena seperti ini, maka saya akan sangat berterima kasih kepada senior Lumu. Namun, saya juga sangat tertarik dengan 5 tempat teratas. Apakah senior Lumu bersedia membiarkanku memilikinya? Xiaoyan tertawa pelan. Kakak Xiaoyan, semua yang kita lakukan harus turun ke bumi, jadi jangan terlalu ambisius. Bahkan saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk masuk ke 5 besar. Meskipun Anda telah mengalahkan Subang, Anda harus tahu bahwa kekuatan sesama hanya dapat dianggap sebagai level rata-rata dalam kompetisi kualifikasi. Wajah Lumu memerah saat dia batuk dan berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat kinerja Lumu. Orang ini juga cukup mudah dan tidak seperti karakter Baisan yang gelap dan dingin. Mulai. Pada saat ini seorang pria parubaya dari kursi hakim melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang jelas. Senior Lumu, kalahkan Xiaoyan. Biarkan dia tahu kekuatan Akademi Jianan. Suara hakim setengah baya baru saja jatuh ketika gelombang sorak-sorai dipancarkan dari galeri tontonan. Namun sebagian besar dari mereka yang meneriakkan kata-kata ini adalah laki-laki. Selain itu, mengikuti reaksi yang agak kuat dari siswa laki-laki, itu menyebabkan beberapa siswa perempuan yang memiliki simpati merasa sedikit tidak bahagia. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan kemarin cukup untuk menyebabkan banyak orang terkejut. Selain itu, Xiaoyan juga tidak terlihat buruk. Tubuhnya yang tinggi, serta wajah yang halus dan tampan, juga menarik banyak tatapan perempuan. Oleh karena itu, tidak lama setelah teriakan untuk mengalahkan Xiaoyan terdengar. Gelombang sorakan ceria dari para wanita membantu Xiaoyan meningkatkan momentumnya. Sepertinya orang ini Xiaoyan sangat disukai oleh para gadis. Dia hanya di sini selama 1 hari dan sudah ada orang yang bersorak untuknya. Instruktur Wolling tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut dan tertawa ketika mendengar tangisan indah itu. Sun Er juga tersenyum lembut di samping. Xiaoyan kalahkan pot obat ini. Xiaoyu digendong oleh 2 jenis sorakan yang telah meletus di tanah terbuka sampai wajahnya memerah.
Dia buru-buru meletakkan tangannya di sisi mulutnya dan berteriak keras. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak bisa berkata-kata ketika dia mendengar dua sorakan yang berseberangan di stadion yang terjerat tanpa henti satu sama lain. Dia mengangkat kepalanya menatap Lu Mu di sisi yang berlawanan dan mengangkat bahu. Tangannya dengan lembut memegang gagang penguasa Xuan berat di punggungnya. Dengan suara deras, penguasa yang berat itu memotong udara dan miring samping saat menunjuk ke tanah. Doki berwarna hijau mulai perlahan-lahan bangkit dalam tubuhnya dan akhirnya membungkus seluruh tubuh Xiao Yan di dalamnya. Ki yang kuat menyebar. Senior Lu Mu, tolong. Lu Mu kaget saat dia merasakan ki yang kuat dan naik di dalam tubuh Xiao Yan. Ekspresi malas di wajahnya segera mulai menghilang. Cahaya dari cincin penyimpanannya menyala dan pedang logam muncul. Dia dengan lembut mengangkat pedang dan mengarahkannya ke Xiao Yan. Dengan ekspresi serius dia berkata, melihat ki dari junior Xiao Yan, saya pikir Anda seharusnya sudah maju ke kelas Dadoushi kan? Tidak heran Anda bisa dengan mudah mengalahkan Subeng kemarin. Bakat pelatihan Anda sangat luar biasa. Saya juga sangat tertarik dengan 5 tempat teratas dan tidak bisa memberikannya kepada Anda. Karena itu aku hanya bisa menggunakan seluruh kekuatanku. Saat suara Lu Mu jatuh, kekuatan yang kuat yang tidak jauh berbeda dari yang berasal dari Xiao Yan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi sekelompok api merah yang membungkus Lu Mu di dalamnya. Dari kejauhan, cahaya merah menyala bergulung dan terbakar seperti sekelompok api. Dua orang di arena sekarang benar-benar terisolasi dari kebisingan dunia luar. Mereka penuh perhatian dan napas mereka tenang. Ketika mereka bertukar pandang satu sama lain, doki yang menutupi tubuh mereka tampak bernafas karena berulang kali dihembuskan dan menyusut. Dua ki yang masing-masing menutupi setengah dari udara di dalam arena tiba-tiba mengeras. Dalam sekejap, semua orang merasa mata mereka menjadi buram. Dua bayangan tiba-tiba melintas. Suara logam bertabrakan dan bunga api terbang segera meletus dari pusat arena. Sebagian besar orang di galeri melihat hanya bisa melihat sosok hitam dan biru yang samar-samar di arena, serta mendengar suara udara terbelah saat penguasa yang berat diayunkan. Setelah itu mereka melihat garis retak di permukaan batu yang terbentuk karena bergetar berulang kali karena bertabrakan dengan doki di arena. Meskipun mereka tidak bisa melihat pertempuran yang tepat, tidak ada yang bisa menyangkal intensitas pertarungan dari dua aura yang kira-kira memiliki level yang sama. Di dalam arena, penguasa berat Xiao Yan berayun luas. Dia menggunakan tubuh penguasa luas dan setiap kali dia melambai akan ada suara angin terkompresi yang kuat. Kadang-kadang, ketika itu diisi dengan doki, kekuatan tajam dari tubuh penguasa akan hancur sampai garis retak muncul di tanah. Bahkan tanpa bersentuhan dengan itu. Dari ini bisa dilihat betapa menakutkan kekuatan itu ketika Xiao Yan mengayunkan penguasa yang berat. Pedang logam di tangan, Lu Mu adalah kebalikan total dari serangan gerak besar Xiao Yan. Alih-alih itu seperti ular lembut, rumit dan tidak bersentuhan dengan penguasa berat Xiao Yan. Kadang-kadang, ketika mereka melakukan kontak, dia akan menarik kembali pada saat kontak dan tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi penguasa berat untuk mengirimkan kekuatan. Sosok manusia di tanah terbuka melintas, dan doki mereka bertabrakan dengan keras. Banyak gelombang doki seperti pilar akan menyembur keluar dari telapak tangan mereka dan akhirnya bertabrakan, menyebarkan riak energi yang menyapu semua puing-puing di tanah terbuka. Orang ini memiliki pertahanan yang sangat ketat. Bahkan dengan kecepatan pedangku, aku sebenarnya tidak bisa melakukan kontak sedikit pun dengannya. Pedang logam di tangan Lu Mu datang menyerang dengan cara seperti kilat. Banyak gambar yang membawa doki merah menyala muncul di depannya. Namun terlepas dari seberapa cepat Lu Mu menyerang, penguasa besar itu akan langsung berubah arah. Xiao Yan meminjam luasnya tubuh penguasa dan itu adalah bahan yang sangat sulit untuk dengan mudah memblokir semua 10 ditambah Aftrimages. Saat pertarungan antara kedua belah pihak berkepanjangan, kemalasan di wajah Lu Mu secara bertahap menghilang. Hanya sekarang wajahnya benar-benar tertutup dengan ekspresi serius. Kekuatan yang telah ditunjukkan Xiao Yan sudah cukup untuk membuatnya memperlakukannya dengan hati-hati. Wuh. Lu Mu menghela napas panjang saat langkah kakinya tiba-tiba sedikit mundur. Tubuhnya segera bersandar ke depan dan doki merah berapi-api di permukaan tubuhnya dengan cepat menyerbu ke pedang logam. Dalam sekejap, pedang panjang yang berisi kilatan dingin diubah menjadi pedang menyala yang memancarkan suhu tinggi. Kemerahan ramping juga melonjak ke wajah Lu Mu setelah perubahan pada longsword.
Tangannya tiba-tiba bergetar dan suara seperti petir yang jelas muncul dari persendiannya. Saat pedang api di tangannya menusuk dengan eksplosif, suhu tinggi memotong langit dan bahkan membawa aroma hangus yang samar. Mata Xiaoyan menjadi dingin ketika dia merasakan perubahan pada pedang panjang pihak lain. Tangannya memegang gagang penguasa berat Xuan dengan erat dan dengan teriakan rendah. Penguasa berat melemparkan bayangan saat berdiri di depannya seperti dinding besar, berwarna hitam. Bang! Longsword merah berapi-api menusuk ke arah penguasa besar berwarna hitam. Saat cincin pedang yang jelas ini berbunyi, puncak pedang tiba-tiba membungkuk. Longsword bergoyang bersama dengan tubuh penguasa dan melesat keluar dari batas di mana penguasa hitam bisa memblokirnya. Longsword dengan keras memotong ke atas dan membawa kilatan dingin yang berapi-api saat memotong ke tangan Xiaoyan yang memegang gagang penguasa dengan erat. Xiaoyan kaget pada Longsword pihak lain yang tiba-tiba berubah hingga menjadi selembut dan selembut ular. Tangannya dengan cepat melepaskan gagang penguasa, tetapi tubuhnya tidak menarik kembali. Sebaliknya dia tiba-tiba maju ke depan. Ketika tangannya meninggalkan penguasa Xuan berat, Douqi yang ditekan dalam tubuh Xiaoyan segera mulai melonjak seperti banjir. Kecepatannya juga sangat meningkat beberapa kali ketika tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang merindukan wajah Lumu yang terpana dengan cara seperti kilat. Pada saat mereka saling berpapasan, sikuk Xiaoyan tiba-tiba jatuh ke bawah yang secara kebetulan menabrak pergelangan tangan Lumu. Longsword merah berapi segera jatuh. Tangan Lumu bagaimanapun telah menjadi benar-benar mati rasa pada saat ini. Bang! Longsword jatuh ke tanah saat tubuh Lumu merana, menghindari tendangan tajam yang dilepaskan Xiaoyan dari belakangnya. Xiaoyan hanya perlahan berbalik ketika serangannya sia-sia dan muncul untuk memberikan senyum tanpa senyum ke arah Lumu yang telah mundur lebih dari 10 langkah. Pertukaran cepat kilat akhirnya dan tiba-tiba menjadi lambat sekali lagi. Ketika para siswa di galeri melihat Lumu berguling beberapa kali seperti kue, wajah mereka tanpa sadar dipenuhi dengan keheranan. Kecepatannya luar biasa, kekuatan yang kuat. Tangan kiri Lumu ringan menyentuh pergelangan tangannya. Dia menggunakan kekuatannya dan menarik. Sudut mulutnya menggigil. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan wajah yang penuh kekaguman. Xiaoyan tersenyum. Dia perlahan berjalan menuju sisi penguasa berat Xuan. Namun, dia tidak meletakkan tangannya di atasnya. Ah, aku benar-benar meremehkanmu. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain serius. Lumu menghela nafas. Dia mengulurkan tangannya dari pakaiannya dan tatapannya menatap tajam pada Xiaoyan ketika dia berkata, kamu juga harus tahu identitas saya yang lain. Alchemist. Hal yang saya kuasai bukanlah Douqi, melainkan bermain dengan api. Pride melintas di wajah Lumu. Tangannya gemetar dan nyala api yang dalam berwarna biru langsung merembes keluar dan dengan cepat menutupi tangannya di dalamnya. Temperatur yang tinggi menyebabkan wajahnya menjadi sedikit ilusi. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia menatap api biru yang dalam yang telah keluar dari tangan Lumu. Ini harus menjadi semacam Beast Flame. Namun kata-kata yang dikatakan Lumu menyebabkan perasaan aneh mengerikan muncul di dalam hatinya. Bermain api? Hei! Dengan kemampuan mengendalikan nyala api saat ini, bahkan seorang alkemis tingkat 4 tidak akan berani mengatakan sesuatu yang absurd seperti bermain dengan api di depannya. Brother Xiaoyan, Anda harus berhati-hati. Blue Crystal Flame ini pernah melukai Dowling yang kuat. Senyum Xiaoyan aneh ketika dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan wajah Lumu yang bangga. Dia mengangguk sedikit dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tangan putih panjangnya perlahan-lahan terlepas dari jubah hitamnya. Setelah itu, dia mendapatkan danuan berwarna ungu dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulutnya. Dia kemudian mulai mengunyah. Xiaoyan mengunyah sesaat sebelum jari tengah dan ibu jarinya dengan lembut saling bergesekan. Suara gertakan yang jelas muncul di stadion. Setelah gerakan menggosok kedua jari, Xiaoyan membuka mulutnya. Sekelompok api ungu segera menyembur di depan banyak bola mata yang terkejut. Tangan kanannya berayun dan api berwarna ungu menggantung di atas telapak tangannya. Xiaoyan mengamati api berwarna ungu melompat seperti peri sebelum mengangkat wajahnya. Tindakannya menyebabkan seluruh stadion turun ke keheningan. Di sisi yang berlawanan, Lumu yang awalnya bangga juga menjadi terpana saat ini. Senior Lumu, maafkan saya. Apa yang saya mengkhususkan juga bukan Douqi, melainkan bermain dengan api. Dua sosok saling berhadapan di tanah terbuka yang sangat besar.
Tangan mereka berdua masing-masing diselimuti oleh nyala biru dan api berwarna ungu. Saat api naik, mereka membawa su tinggi yang menyebabkan ruang di sekitar mereka menjadi sedikit bengkok dan ilusi. Galeri tontonan benar-benar sunyi ketika mereka menyaksikan dua nyala api berwarna berbeda di tangan mereka berdua. Baru beberapa saat kemudian, sebelum ada seseorang yang mengeluarkan seruan tidak percaya. Kenapa Xiaoyan memanggil api esensi? Bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis atau orang kuat dari kelas Dowong ke atas? Jangan bilang bahwa orang ini juga seorang alkemis. Api berwarna ungu betapa indahnya. Banyak napas kaget atau suara ragu berulang kali terdengar di galeri tontonan di sekitar tanah terbuka. Mengapa bocah ini juga memiliki nyala api semacam ini? Xiao Yu juga terkejut ketika dia melihat perubahan situasi di dalam arena. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba bergumam itu benar dulu sebelum dia pergi. Aku mendengar bahwa orang ini memiliki guru alkemis misterius. Dari kelihatannya sekarang, dia juga harus menjadi seorang alkemis. Tidak heran dia bisa mengeluarkan nyala esensi yang mirip dengan Lumu. Sun Er berdiri di samping yang tatapannya menatap arena sedikit mengangguk. Menurut laporan Ling Ying, dia jelas tahu dalam hatinya bahwa jika Xiaoyan menunjukkan semua kartu truf yang saat ini dipegangnya, kemungkinan bahwa hampir tidak ada orang kuat dari kelas yang sama di akademi ini yang dapat mengalahkannya. Bahwa Lumu dapat dianggap sebagai orang kuat berbakat yang sulit didapat, tetapi dia masih tidak memiliki terlalu banyak ancaman dari sudut pandang Xiaoyan. Xiaoyan saat ini jauh dari pemuda yang tidak berguna di klan Xiao saat itu, yang menanggung tatapan jijik dan ejekan. Saat ini bakat pelatihan yang dimilikinya akan menyebabkan siapapun merasa terkejut. Di sisi lain dari galeri penglihatan, ekspresi Baisan menjadi sedikit lebih gelap dan lebih serius setelah Xiaoyan memanggil keluar api berwarna ungu. Dia juga tidak berharap bahwa yang terakhir akan benar-benar memiliki kartu tersembunyi yang kuat. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.